Halo teman-temanku semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman sehat ya. Teman-teman, saya mau cerita tentang UMKM lagi, usaha menengah kecil ya. Jadi kita bicara yang realistis ya, teman-teman. Jadi di zaman media sekarang kadang-kadang hal-hal yang biasa saja bisa dibesar-besarkan. Bahkan anak-anak sekarang maunya instan, ya nggak ngerti prosesnya seperti apa, pinginnya sukses. Jadi anak-anak sekarang tuh banyak seperti itu karena pengaruh media sosial. Saya mau ceritakan tentang kisah jualan lontong, ya, lontong sayur sambal kentang gitu campur-campur ya. Ini ada yang terkenal sekali di daerah Surabaya, daerah tepatnya di daerah Sidoarjo, teman-teman. Ya, jadi lontong sambal ini isinya ada lontong, ada telur dadar, ada cambah, ada kentang goreng, ya kentang goreng yang gede-gede, dicampur terus dikasih sambal kacang. Jadi kisahnya gini teman-teman, kalau anak-anak sekarang kan zaman media sekarang meliput makanan-makanan gitu ya, yang sudah rame gitu ya. Ya sudah rame ya rame. Jadi media sekarang ya cari uang seperti itu, bukan dia ini apa namanya mempelajari gimana sih cara bekerja keras orang tuanya dulu. Kebanyakan mereka ya susah-susah dulu keliling gitu ya teman-teman. Keliling dulu, kadang ada yang dipikul, kadang ada yang didorong, kisahnya kadang laku, kadang nggak laku. Usaha seperti itu, apalagi zaman dulu ya. Nah, lontong sayur atau lontong sambal kacang ini terkenal sekali ya. Terkenal sekali daerah Sidoarjo, teman-teman. Ya. Jadi eh, kisahnya dimulainya dari tahun 1968. Bayangin aja, sekarang sudah berapa puluh tahun? 55 tahun lebih. 56 tahun sudah turun temurun, dan sekarang yang lola anak-anaknya pun sudah punya anak lagi, ya itu generasi kedua, ya generasi kedua sekarang yang lola, nanti ada lagi generasi ketiga. Kalau teman-teman lihat ya, warung-warung yang sekarang rame legend ya, itu kebanyakan udah generasi kedua yang lola, generasi kedua dan generasi ketiga. Kadang-kadang ada ya soto daerah Jawa Barat, daerah Bogor ya udah generasi ketiga yang ngelola sekarang, legend. Dulu kisahnya seperti itu, dipikul ya. Dipikul keliling-keliling daerah sekolahan, keliling-keliling di daerah olahraga, bahkan hujan kehujanan, panas kepanasan. Kritisnya orang tuanya seperti itu. Nah sekarang anaknya tinggal meneruskan nama baiknya itu, nama yang sudah terkenal itu, nama yang legend itu. Nah, sekarang media sosial datang, ya dia numpang, ngerti nggak? Jadi media sosial itu numpang makanan-makanan yang sudah legend. Kok bisa rame ya? Ya rame, nah, karena ngerintisnya aja ada berpuluh-puluh tahun dengan jatuh bangun, susah senang, hujanan kepanasan. Jadi kebalik-balik nih. Jadi bukan media sosial yang memberikan manfaat, media sosial itu yang mendapatkan manfaat dari orang-orang yang legend itu. Jangan kebalik-balik. Ya, jadi mereka sih udah ngerintisnya udah berpuluh-puluh tahun yang lalu ya. Datanglah, dulu telepon belum ada, handphone belum ada. Mereka rintisnya seperti itu. Ya. Jadi
Apa yang bisa diambil dari pelajaran ini? Ya, bekerja keraslah, tekunlah, rajinlah, sabarlah, taatlah, ya hematlah. Kalau di usaha seperti itu. Kebanyakan mereka orang tuanya hemat-hemat dulu, ngerintis, ya kadang-kadang rugi, kadang-kadang untung, tetap sabar terus-terusan. Akhirnya bisa nabung dikit, yang membesarkan anak, beli rumah. Seperti itu biasanya orang tua dulu yang sekarang jadi orang, yang sekarang jadi kaya raya, sekarang anaknya kaya, itu seperti itu. Orang tuanya pasti ngerintisnya pahit. Pahit dagang gitu ya. Bahkan kisah-kisah konglomerat di Indonesia seperti itu orang tuanya dulu. Jualan sembako, sekarang jadi konglomerat. Itu banyak itu. Dagang ini sekarang jadi konglomerat banyak. Orang tuanya yang merih ya, yang kerja keras. Itu ya teman-teman. Jadi kita jangan melihat sesuatu ingin instan, nggak ada. Yang ingin instan kebanyakan nggak benar ya, seperti koruptor tuh ingin instan ya, menyalahgunakan wewenang itu ingin instan, itu mental tempe seperti itu ya. Orang pejabat menyalahgunakan wewenang ya, itu namanya bukan mental yang hebat, itu mental yang nggak benar. Mental yang benar ngerintis dari bawah, merih ya, hemat, kerja keras, jalanan lurus. Nah, kalau yang koruptor itu nggak benar. Jadi kita melihat sesuatu harus clean and clear ya, jangan di permukaan saja. Yang ada kita tertipu dan terfantasi. Seperti bisnis-bisnis di sekarang teman-teman, nanti saya akan berikan pencerahan kuliah gratis ya tentang dunia-dunia yang sekarang banyak terjadi, khususnya di dunia finance ya, dunia pasar modal, dunia macam-macam. Ya, karena saya berpuluh-puluh tahun pengalaman di dunia itu ya, jadi saya tahu A sampai Z-nya. Saya sebenarnya bisa sharing banyak ya, cuma karena saya males, takut ada yang nggak enak perasaannya gitu ya, kalau saya bongkar-bongkar mengenai hal-hal yang menyangkut mengenai hal-hal yang nggak benar gitu ya. Banyak hal yang nggak benar teman-teman di dunia ini, banyak hal yang nggak benar. Maksudnya banyak hal-hal yang belok-belok gitu. Di segala bidang banyak sekali, mau di swasta, di birokrasi, banyak sekali. Ya. Makanya butuh integritas yang tinggi di negeri ini. Butuh integritas yang tinggi, segala bidang, mau di birokrasi, mau di kesehatan, di mana-mana lah ya, di pelayanan publik, di mana butuh integritas yang tinggi supaya negeri ini teratur ya, sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Tapi ternyata Indonesia belum sampai ke sana sampai hari ini ya teman-teman. Oke, itu saja teman-teman, nggak melebar kemana-mana ya, yang pasti kita harus kerja keras kalau ingin sukses ya, jangan maunya instan-instan, akhirnya nanti nggak benar. Mudah-mudahan bermanfaat, sampai jumpa.